Mohon izin bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, para ustadz, para kiai, al-mukarrom semua. Mohon izin, tadi disampaikan masalah pengamanan Natal dan Tahun Baru. Untuk posko sendiri sudah kita dirikan di Season City. Jadi posko itu juga ceritanya itu posko kemanusiaan juga. Posko kemanusiaan operasi Lilin, ya kan, untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Di posko itu kita juga bersama-sama dengan Dinas Kesehatan yang dalam hal ini organnya di kecamatan itu adalah Puskes. Di situ juga ada fasilitas rapid. Jadi nanti kalau misalkan pada waktu pengamanan itu misalkan kita temukan anggota ataupun masyarakat yang kebetulan kita tracing nanti suhunya di atas 38 derajat, nanti kita lakukan rapid. Kalau rapidnya itu nanti hasilnya reaktif, maka kalau dia warga Tambora nanti kita akan arahkan ke puskesmas untuk diswab. Itu saja. Yang kedua, tadi sudah disepakati ya Pak ya, nanti dari kelurahan, FKDN juga akan berpartisipasi untuk membantu pengamanan. Ya, mudah-mudahan harapan kami, monggo kalau dari segala elemen-elemen masyarakat yang di sini ini mau ikut berpartisipasi, bersinergi dengan kami dan 3 pilar, monggo Pak. Semuanya dijamin, kalau makan dijamin semua, tempat semua dijamin, monggo. Yang jelas kita siapapun masyarakat yang berperan aktif untuk membantu kepolisian untuk mengamankan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, kita terima dengan, kita sambut dengan baik dan akan kita fasilitasi segala sesuatunya. Nah, itu saja sih Pak, kesannya seperti itu. Terkait dengan masalah Natal dan Tahun Baru, kita sudah melakukan himbauan 3 pilar ke gereja-gereja untuk pelaksanaan ibadah kali ini karena pandemi. Tolong diupayakan kalau memungkinkan itu menggunakan online. Tetapi kalaupun ada tatap muka, itu prokesnya harus jalan di bawah 50%. Kemudian untuk jemaatnya yang 50 tahun ke atas punya penyakit bawaan atau anak-anak, itu dihimbau untuk mengikuti ibadah menggunakan online supaya mencegah penyebaran virus corona. Jadi itu hasil kami dengan 3 pilar tadi melaksanakan rapat koordinasi operasi Lilin ya. Beliau nih yang hadir, beliau nih, kalau saya ngomongnya ngarang-ngarang beliau yang tahu nih ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga terkait dengan masalah pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Tahun Baru itu tidak diperbolehkan masyarakat ataupun hotel pun, tempat-tempat kerumunan mengadakan pesta kembang api. Kalau yang potensial di sini kan Season City, Hotel Grand Mercury Batavia, sama Air Petra. Tadi saya kontak langsung orangnya, manajernya. Season City tidak ada acara, Batavia tidak ada acara, Kalijodo saya telepon langsung tidak ada acara, tidak ada kegiatan. Saya mohon bantuannya kepada bapak-bapak sekalian selaku tokoh di lingkungannya, tolong dihimbau juga, karena kadang-kadang ada RW atau RT setempat yang kampung setempat mengadakan acara tahun baruan. Nah itu tolong dihimbau, karena kami pun juga melalui Babin dan Ramil pun melalui Babinsa dan juga Lurah RTW juga akan menghimbau hal yang sama. Tetapi alangkah lebih maksimalnya tujuannya kalau misalkan selain kami dari aparat 3 pilar, tokoh-tokoh yang saya muliakan depan saya ini juga ikut menghimbau. Ini situasinya karena pandemi. Kalau tidak pandemi monggo. Karena di pandemi. Karena apa? Kalau mengadakan acara, apalagi mengadakan acara membakar kembang api, pasti menimbulkan kerumunan. Dan itu yang tidak diperbolehkan kalau Covid. Ya kan? Ya, mohon bantuannya sekali lagi kepada bapak-bapak seperti itu, karena yang biasa mengadakan saja kita sudah sampaikan tidak mengadakan, alhamdulillah tidak mengadakan ya. Tadi juga beberapa instansi juga akan turun langsung untuk melakukan pengamanan.
Ya, kemudian apa Pak? Selanjutnya apa? Selain kembang api apa? Arak-arakan. Natal ya. Arak-arakan. Apa? Arak-arakan. Itu kalau tahun baru, monggo Pak mulai sekarang mungkin dihimbau. Nanti saya juga minta bantuan dari Pak Camat beserta jajarannya, Pak Lurah ke bawah, Pak Dan Ramil juga. Kalau bisa, kita kan sebenarnya ini masih dalam kondisi pandemi Pak. Semua orang ini prihatin sebenarnya. Semua orang terdampak, apapun itu Pak. Ya kan? Mau dia terdampak secara medis, dia tertular, mau secara ekonomi mungkin usahanya omsetnya berkurang, mau secara ketenaga kerjaan mungkin dia di PHK, semua terdampak. Jadi harapannya adalah jangan ada euforia yang berlebihan sehingga bisa menyebabkan kerumunan atau terlanggarnya protokol kesehatan. Jadi saya minta tolong ke yang saya muliakan ini Pak, ya kan? Kenapa? Karena yang namanya momen tahun baru, ialah lazimnya mungkin di mana-mana pasti malam itu kan ya anak-anak pemuda ngumpul atau apa gitu kan. Apalagi di Tambora, jangankan tahun baru, kebakaran aja di tontonan kan gitu kan. Apalagi momen tahun baru kan gitu kan. Nah itu. Jadi ya saya mohon disosialisasikan bahwa sudahlah tahun baru ya, kalau emang mau ngumpul ya ngumpul saja. Kalau misalkan nggak mau ngumpul lebih bagus. Tapi kalaupun mau ngumpul satu kampung ya tolong prokesnya. Ya kan, kalau bisa nggak usah lah Pak. Ya kan, karena apa? Angka COVID ini tinggi Pak. Ya kan? Dan kalau kita melihat perkembangan di negara-negara lain, kita itu belum ada gelombang kedua loh. Kalau negara-negara itu sudah melalui gelombang kedua, kita belum, gelombang pertama aja belum kita lewatin. Artinya apa? Sampai detik ini pun angka COVID terus naik Pak. Dan yang tertinggi masih di DKI Jakarta. Mungkin masyarakat ada yang tidak percaya, mungkin ada yang merasa sudah kebal, ya kan? Ada yang mungkin merasa sudah jenuh juga. Nah, itu tugas-tugas kita ini Pak. Dan saya mohon bantuannya Al-Mukarram yang depan saya ini Pak untuk menyampaikan seperti itu. Karena ya masing-masing pendapat ya kan berbeda-beda. Tapi saya mohon bantuannya kepada Bapak-bapak sekalian, tokoh agama, tokoh masyarakat, tolong bantu kami 3 pilar untuk menghimbau terkait dengan masalah perayaan Natal dan Tahun Baru. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan Natal dan Tahun Baru ini tolong tolong dihindari di Tambora ini terjadinya intoleransi atau tindakan-tindakan yang lain yang bisa berakibat kepada konflik sara. Ya. Karena apa Pak? Karena wilayah Tambora ini adalah potret keberagaman. Di Tambora sangat heterogen, baik dari agama, etnis, suku, sangat heterogen. Jadi bingkai kebinekaan yang aman ini tolong harapannya tetap dijaga Pak. Yang menjaga siapa? Ya kita. Kalau ada slogan, kalau bukan kita siapa lagi kan gitu kan. Jadi saya minta tolong, harapannya sore ini saya sampaikan begini, saya mohon bantuannya dengan kerendahan hati saya untuk dibantu Pak, disampaikan kepada ya kalau NU mungkin para Nahdliyin, kalau Citra Bayangkara para anggota Citra, kalau mungkin DMI Dewan Masjidnya semua, kalau mungkin ke Paguyuban Betawi ke Betawi, Paguyuban Banten monggo Pak. Ya. Karena pandemi aja Pak, kalau tidak pandemi kita tidak pernah membatasi kok. Mau bakar apa lah, yang penting yang dibakar kan jangan rumahnya lah. Bakar temennya juga boleh. Nah itu ya kan. Tapi ini karena pandemi, tolong sama-sama dipahami. Kenapa saya langsung kumpulkan sore ini? Karena kalau sosialisasinya nanti mepet, orang udah terlanjur persiapan, kita ndak enak. Tapi kalau sosialisasi dari sekarang, ada waktu berapa? 9 hari nih. Kan orang itu beli kembang api itu kan nggak mungkin sebulan yang lalu Pak, paling menjelang. Nah, orang itu kalau mau mengadakan bakar-bakar ikan, bakar-bakar kambing itu kan nggak mungkin beli kambing, beli ikannya hari ini kan gitu kan. Paling H-2 atau H-1 baru dia bisa pesan itu kan. Jadi ada waktu ini saya mohon bantuannya
kita ayo sama-sama bantu 3 pilar untuk mensosialisasikan itu, ya kan Pak? Karena kalau itu jauh-jauh hari, kemungkinan penolakan ataupun resistensi dari mereka itu kecil karena mereka belum menyiapkan atau belum merencanakan apa-apa. Tetapi kalau sudah Hamin 2, Hamin 1, ya itu malah mereka merasa, "Loh Pak, saya sudah beli ini loh, saya sudah merencanakan ini loh, saya sudah mendatangkan ini loh, saya mana itu." Demikian juga sama Pak, hiburan-hiburan juga, misalkan dangdutan, kibotan, sudahlah itu sama, itu akan menimbulkan kerumunan. Dan yang pasti Pak, kalau itu terjadi, ya pasti kami datang untuk kita bubarkan, kan jadi tidak enak, ya kan? Ya, jadi harapannya adalah sebelum kita berbenturan dengan masyarakat, ya mohon disosialisasikan. Karena saya yakin ini beliau-beliau yang depan-depan saya ini tengku-tengku semua ini. Baranya yang top-topnya lah kan gitu kan. Nah, yang ininya ini juru kuncinya ini kan gitu. Paku bumi. Paku bumi, toko-tokonya semua ini. Ya, kalau yang depan saya ini aja nggak didengar, ya bagaimana kami kan gitu kan. Nah, jadi saya yakin ini udah pendekar udah sabuknya udah nggak ada sabuk lagi lah pokoknya ini, udah nggak pakai sabuk. Kopel bukan pakai sabuk lagi nih kalau pendekar pesilat itu. Ya, jadi saya minta tolong, mohon bantuannya, tolong disosialisasikan. Siap. Ini bukan untuk kepentingan saya, bukan, tapi untuk kemaslahatan seluruh warga Tambora, untuk kemaslahatan umat, ya Pak ya. Kalau boleh cerita, yang di jembatan besi siapa? Saya dulu punya babin namanya Pak Aksin, Pak. Ini testimoni nih, nggak percaya COVID nggak ada, hampir lewat. Setelah itu datang nangis-nangis ke kita bahwa ternyata COVID itu ada katanya. Masa kita harus begitu dulu kan gitu kan? Kan enggak. COVID itu ada Pak, jangan dipikir nggak ada. Cuman memang mungkin masing-masing imunitas tubuhnya masing-masing kita nggak tahu. Ya. Dulu saya punya babin itu Pak Aksin itu, ya kan Pak Ahyar? Ya. Tidak percaya COVID itu nggak ada Pak katanya. Dibayar kontan, jebret, ya sakit lah, akhir sesak nafas, sampai sudah berwasiat ya, dipanggil anaknya kalau misalkan saya, karena emang sakit Pak kalau COVID itu. Jadi kalau yang masih nggak percaya COVID ada, itu anggota saya langsung yang tadinya nggak percaya, ada. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan alhamdulillah sekarang paling rajin untuk pakai masker apa. Nah, itu. Orang belum kena itu bukan berarti kebal, bukan. Mungkin COVID-nya belum mampir. Nah, itu. Jadi saya minta tolong, saya mohon. Beneran ada Pak, beneran ada. Jangan dipikir tidak ada. Memang kita kalau belum kena ya alhamdulillah, ya kan? Karena saya punya pengalaman anggota saya. Demikian juga beberapa jenazah-jenazah yang diambil paksa itu, begitu diswab ternyata keluarganya semua positif semua. Artinya apa? Memang ada. Ya kalau kita alhamdulillah Allah kasih nikmat sehat ke kita ya alhamdulillah. Tapi kan jangan nunggu kena baru percaya kan gitu kan, karena contohnya sudah banyak. Angka kematian juga sudah banyak. Sekarang ini sisa kasus aktif di Tambora ini 78.